masyiatin lan wabaqoi masyiatin lan tetepe ari-ari wabaqoi masyiatin lan tetepe ari-ari ma'tufin ala talqin wakabaqoi masyimatin lan kaya tetepe ari-ari lan kaya tetepe ari-ari waltihamin lan ruket waltihamin lan waltihami kitalin waltihami kitalin lan rukete peperangan lan rukete peperangan baina mutakafiaini baina ing dalam antarane mutakafiaini pantan kang baina mutakafiaini ing dalam antarane baina mutakafiaini dalam antarane pantan loro baina mutakafiaini dalam antarane pantan loro wattirobi lihin lan puyang payinge angin wattirobi lihin lan puyang payinge angin pihaki rokibi sabinatin ing dalem hake wong kang nunggang perahu ing dalem hake wong kang nunggang perahu wa in asana lan senajan pinter sapa si rokib asibahata ing ngelangi wa korubalan parak sapa sapa si raqib minas sabinal barri saking daratan lan parak sapa raqib minal barri saking daratan wa amma zamanul wabai lan anapun utawi mangsa akehe pageblung wa lan amma anapun utawi mangsane atau zamane akehe pageblung wa ta'uni lan ta'un iku fatasarrufun nasi mangka utawi tasarrufe manusa utawi tasarrufe manusa kullihim yo tegese sekabehane nas bihi ing dalam zaman iku mahsubun kang den itung minas sulusi saking sepertelu wayam bagilan seyogya liman warosatu agnia'u au fuqara wayam bagilan seyogya liman kodewong warosatuhu kang utawi ahli warise siman siman iku aghnia pira-pira wong sugih
iku aghniya'u pira-pira wong sugih au fuqara'u atawa pira-pira wong fakir au fuqara'u atawa pira-pira wong fakir apa alla yusia yen ta ora wasiat sapa siman apa alla yusia yen ta ora wasiat sapa siman bizaidin kelawan luwi ala sulusin bizaidin kelawan luwi ala sulusin ing atase sepertelu bahkan wal ahsanu lan utawi kang luwi bagus wal ahsanu lan utawi kang luwi bagus iku ayan kusayan tang ngurangi sapa man iku ayan kusayan tang ngurangi sapa siman minhu saking sulus syai'an ing wiji syai'an ing wiji titik perhatikan. Ini sedang menjelaskan contoh-contoh penyakit yang khawatir menimbulkan kematian. Tadi dijelaskan bahwa wasiat dalam kondisi sakit yang mana sakit teh ya mahupin mengkhawatirkan karena bisa menimbulkan kematian. Itu katanya kalau wasiat dalam kondisi seperti itu tidak boleh, wasiatnya tidak boleh lebih daripada sepertiga. Dan kalau lebih daripada sepertiga maka lebihannya dianggap tidak sah dan kecuali bila diloloskan oleh ahli warisnya. Mana contohnya penyakit-penyakit yang makruh yang dikhawatirkan dan bisa menimbulkan kematian? Contohnya lagi seperti wabaqai masyimatin wakabaqai masyimatin, seperti tetapnya ari-ari ya, ari-ari, ngerti ari-ari? Bayi sudah keluar tapi ari-arinya masih di dalam, nah itu kan berbahaya ya. Jadi dudut ari-ari gitu, mawat pebayinya nanti. Bayi udah keluar tapi tali ari-arinya masih berada di dalam. Ini adalah merupakan penyakit serius ya, yang bisa menimbulkan kematian. Nah gitu. Nah di sarannya dikatakan fa'inin fasalat zalal khawf. Nah kecuali kalau si ari-arinya sudah keluar. Kalau ari-arinya sudah keluar maka tidak hilanglah kekhawatiran tadi. Tapi kalau bayi sudah keluar sementara ari-arinya masih di dalam, ini jelas menimbulkan kekhawatiran terjadi kematian. Mana lagi contohnya yang khawatir menimbulkan kematian? Seperti waltihami qitalin, seperti ruketnya peperangan. Sedang terjadi sengitnya peperangan di antara musuh-musuh yang saling berlawanan. Misalkan sedang berperang melawan pasukan musuh. Ini kondisi seperti itu adalah kondisi yang makhluk yang dikhawatirkan akan terjadi kematian. Mana lagi wattirobi rihin, dan angin yang kencang. Ya, bolak poyang-payingnya angin, jadi angin yang keras, angin yang kencang. Pihak kiroki bisa pinatin, bagi orang yang sedang berada di dalam perahu. Ini sedang dalam kondisi di dalam perahu, tiba-tiba anginnya, wah ini tiupan anginnya begitu kencang ya. Nah ini adalah merupakan kondisi yang mengkhawatirkan terjadinya kematian. Wa in ahsana asibahata, meskipun orang yang berada di dalam perahu tadi dia ahli atau pandai berenang, ya tetap itu kategori masuk kepada kategori makhluk. Wa qaruba minal ma'i, meskipun dekat dengan air. Wa qurba, meskipun kondisinya berada dekat minal bari, dari daratan. Wa amma zamanul waba,
Adapun pada masa terjadinya pagebluk, musibah, wabah kayak kemarin pandemi ya, wa ta'uni atau pada zaman ta'un. Ini sedang zaman ta'un nih, atau ini sedang zaman pagebluk. Pagi sakit, sore mati, atau sore sakit, pagi mati misalkan. Maka fatasurrufun nasi kullihim fihi mahsubun minas sulus. Maka tasarrufnya manusia ini harus ditahan daripada seperti tiga, harus dihitung daripada seperti tiga. Artinya ketika dalam kondisi ta'un ataupun terjadinya musibah pandemi, maka tasarruf tidak boleh lebih daripada sepertiga. Mau wasiat, mau hibah dan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tasarrufun nasi, maka tasarrufnya manusia itu harus dihitung dari sepertiga pada zaman ta'un ya. Kalau mau tasarruf maka yang diitibar itu adalah yang sepertiga, yang dihitung atau yang diloloskan itu adalah hanya sepertiga, yang lebihnya itu tidak dihitung atau tidak diloloskan. Kemudian wayam bagi dan penting liman warasatuhu agniya au fuqara, bagi orang yang punya ahli waris, baik ahli warisnya itu adalah orang-orang yang kaya au fuqara'u atau mereka adalah orang-orang yang fakir. Ini penting bagi seseorang yang punya ahli waris, alla yusia bizaidin, tidak boleh berwasiat lebih daripada sepertiga. Bahkan wal ahsanu, bagus nama ya wasiatnya, bahkan bagus nama wasiatnya harus kurang dari sepertiga. Paham dong? Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, jadi harus sepertiga, jangan lebih. Bahkan bagusnya dari mah kurang dari sepertiga. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuntabaru landen wilang-wilang minhu saking sulus. Wa yuntabaru landen wilang-wilang minhu saking sulus. Ayo don hale mali. Ayo don hale mali opo itkun merdekaaken, opo itkun merdekaaken, uliko kang den gantungaken opo itkun, uliko kang den gantungaken opo itkun bil mauti kelawan mati, bil mauti kelawan mati, merdeka yang digantungkan dengan mati. Bisihati dalam tingkah sehat, bisihati dalam tingkah sehat, bisihati dalam tingkah sehat, awil marodi atau tingkah kering, awil marodi atau tingkah kering, watabarruun lan tabarru, watabarruun lan tabarru, mujiza kang den lestariakeun apa tabaru, fi maradihi dalam tingkah geringe musi atau wong, fi maradihi ing dalam tingkah geringe si wong. Mana contohnya kawakwin kaya wakaf, wahibatin lan hibah, wa ibrahim lan ngabebasaken, wa ibrahim lan ngabebasaken, wa ibrahim lan ngabebasaken, wala wikhtalafa lan lamun beda-beda, wala wikhtalafa lan lamun beda-beda, sop wal warisu ahli waris, wal muntahibu lan wong kang nampak hibah, wal muntahibu lan wong kang nampak hibah, halil hibatu anak tahu tawi, halil hibatu anak tahu tawi hibah, iku bisehati ing dalam tingkah sehat, iku bisehati dalam tingkah sehat, awil marodi atau ing dalam tingkah sakit, awil marodi atau ing dalam tingkah sakit gering,
Sudiko mangka den beneraken, sudiko mangka den beneraken sopo al muttahibu wong kang nampa hibah. Sudiko mangka den beneraken sopo al muttahibu wong kang nampa hibah. Biaminihi kelawan sumpahe sinten muttahib. Li'anal aina karena satemene barang, li'anal aina karena satemene barang iku fi yadihi ing dalam tangane muttahib titik. Wa yutabaru dan diperhitungkan minhu dari sepertiga aidon. Apa yang diperhitungkan? Opo idkun merdeka, uliko yang digantungkan bil mauti dengan mati. Baik memerdekakannya fisyahati ketika dalam kondisi sehat, awil marodi atau dalam kondisi sedang sakit. Misalkan contohnya Tuan Zaid punya seorang abid, seorang hamba bernama Jatma al-Abid misalkan. Sayyid Al-Zaid punya seorang hamba bernama Jatma al-Abid. Tuluy kata Sayyid hei Mang Jatma al-Abid ya, supaya gampang dikasih al-Abid itu. Hei Mang Jatma, bila mana saya mati, itu kan idkun oleh kobil mauti, memerdekakan yang digantungkan dengan kematian. Abid, kalau saya mati maka kamu merdeka. Berarti merdeka na eta si abid teh ditaklek dengan kematian sayyidna. Abid yang seperti itu nanti disebutnya kaula mudabbar atau abid mudabbar, hamba yang ditadbir kemerdekaannya ya setelah matinya si sayyid. Si jalmatan karena kaula atau abid mudabbar, dia akan merdeka setelah tuannya meninggal dunia. Ternyata kemerdekaan abid yang digantungkan pada mati sayyidna eta teh yu'tabaru diperhitungkan dari sepertiga. Misalkan Tuan Zaid mati, maka nanti dikalkulasi tirkahnya ada berapa. Oh, tirkahnya itu misalkan ada 9 juta, contoh gampang ya, 9 juta. Hitung pasaran hamba berapa? Oh, pasaran si Jatma teh 3 juta. Coba ada nggak sepertiga? Hitung aja 9 juta harta mayit dibagi sepertiga sama dengan 3. Kalau memang cuma sepertiga maka itu lolos. Tapi kalau lebih daripada sepertiga maka itu harus ada ijazah daripada ahli waris. Misalkan harga si hamba teh bukan 3 juta tapi 5 juta, sementara tirkahnya cuma berapa? Cuma 9 juta. Coba 9 juta dibagi sepertiga berapa? 3 juta. Jadi yang sepertiga itu nilainya cuma 3, berarti ada lebihnya enggak itu? Ada lebihnya. Berapa lebihnya? Lebihnya ada 2 juta. Maka si abid merdekana cuma senilai 3 juta. Disebutnya kaula muba'ad, hamba yang baru separuh merdeka gitu kan. Maka dia yang 2 jutanya dia harus cari uang sendiri untuk membayar kepada ahli waris gitu ya. Jadi memerdekakan seorang hamba yang digantungkan dengan kematian sayyidina eta teh diiktibar dihitung dari sepertiga, tidak boleh daripada sepertiga. Jadi yang lolos cuma sepertiga. Baik itu memerdekakannya bisyihah, apa namanya? Baik kondisinya dalam keadaan sehat ataupun dalam kondisi sakit. Kemudian watabaru, apa tabaru? Berbuat karena Allah, nujiza yang langsung itu lawan daripada ditaklekan dengan kematian. Kalau tadi makan
berbuat karena Allah yang digantungkan dengan kematian. Wasiat ngaranna ayeuna mah langsung ya, tabarunya tabaru yang langsung, tidak digantungkan dengan kematian. Mana contohnya tabaru yang langsung? Wakfin seperti wakaf. Nah beda dengan wasiat. Wasiat mah tabaru ya yang digantungkan dengan setelah uliko bil mauti. Ieu mah tabaru munajaz. Tabaru munajaz mah langsung ya, jadi berbuat karena Allahnya langsung, tidak menunggu mati dulu. Mana contohnya tabaru yang langsung? Wakfin, apalagi hibatin, apalagi ibroin ya. Misalkan Mang Jahit mewakafkan tanah, saya mewakafkan tanah sebanyak 100 bata kepada Kiai Syahrul misalkan, itu namanya wakaf, tabaru yang langsung. Nah ini hukumnya tabaru yang langsung seperti wakaf bila melakukannya fi marodihi, apa fi marodihi, dalam kondisi sakit. Ini sama, itu juga ini yang diitibar hanya sepertiga, hanya sepertiga daripada harta tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Juga hibah. Apa hibah itu? Memberi ya, memberi. Kalau tadi mau wakaf, sekarang hibah ya. Misalkan hibah ketika gering, ketika sakit, si Jahit menghibahkan hartanya, maka itu juga sama, harus diperhitungkan seperti tiga. Andai kata hibahna, andai kata wakafna, andai kata ibrokna lebih daripada sepertiga, maka itu harus ada ijazah daripada ahli waris. Apalagi walau ikhtalafa wahibu wal muttahib, bawah jadi rumus ya. Jadi kalau tabaru yang langsung, ketika tabarunya pada dalam kondisi sakit, maka syaratnya harus ada ijazatil warosah. Bila lebih daripada sepertiga harus ada izin atau harus diloloskan oleh ahli waris. Nah sekarang begini, walau ikhtalafa al warisu wal muttahibu, bila terjadi percekcokan al warisu antara ahli waris, wal muttahibu dan antara orang yang menerima hibah. Misalkan Jahit itu hibah kepada siapa? Kepada Bakar. Bakar, saya hibah tanah sekian, misalkan saya hibah uang sekian. Nah kemudian si Bakar itu, si Jahit itu mati atau meninggal dunia. Maka kemudian terjadi percekcokan antara ahli warisnya si Jahit dengan si Bakar. Jahit adalah ahli waris Jahit, namanya al waris, dan Bakar adalah sebagai muttahib, orang yang menerima hibah. Nah, terjadi percekcokan. Jod ahli waris teh halil hibatu bisihah awil marad, apakah terjadinya hibah itu dalam kondisi sakit, sehat, atau dalam kondisi sakit. Itunya misalkan cek ahli waris teh iya ayah Jahit hibah ka Mang Bakar teh sedang dalam kondisi sakit. Karena dalam kondisi sakit berarti tidak boleh lebih daripada seperti tiga. Tapi cek muttahib, enggak, ayah kamu ketika hibah itu dalam kondisi sehat, jag belejag sehat wal afiyah, bahkan sisiwo dengan saya juga panjenengan kun cenarangda yang kawin deui matak itu jag meureun itu. Nah terjadi percekcokan antara dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Siapa yang dibenarkan? Suddiqal muttahibu biyamini, maka yang dimenangkan adalah muttahib. Siapa muttahib teh? Orang yang menerima hibah. Kenapa? Lantaran harta naoge, barang yang dihibahkan sudah berada di tangan li'annal aina biyadihi, karena barang yang dihibahkan juga sudah berada di tangannya bakar, di tangannya muttahib ya. Sudah. Walau apa belum? Alhamdulillah. Itu ya. Jadi tabaru yang langsung itu lawan daripada wasiat. Mana contohnya tabaru yang langsung? Wakaf, hibah, ibro. Eta teh lamun tabaruna dalam kondisi sakit, maka dia tabaru minas susi yang diiktibar hanya sepertiga gitu. Itu selesai. Walau wahabalan lamun awe sapa wahib.
walau wahabalan lamun awi sapa wahib syahati dalam tingkah sehat wa kebetulan nampakan sapa wahib wa kebetulan nampakan sapa wahib fil marodi ing dalam tingkah gering fil marodi dalam tingkah gering untuk biro mangka den wilang-wilang untuk biro mangka dan wilang-wilang opo hibah minas sulusi saking sepertelu minas sulusi saking sepertelu titik perhatikan walau wahaba mangjait menghibahkan sesuatu dan menghibahkannya itu fisyati dalam kondisi sehat waktu hibah teh mangjait sehat bahkan bisa numpak motor bahkan bisa numpak sepeda, bahkan sekelari pagi, pokoknya sehat lah. Obrol lagi kadang-kadang kuat berjam-jam sambil meleka. Tah cek mang jae teh kamang bakar, lain ai maneh teh hidup teh miskin we jeung miskin. Paingan baheula cek guru, pang rugi nama santri nu jauh ti guru. Da sia membaheula waktu di pondok Taradaek kadeukeutan guru. Guru ngaji eueuh. Guru kercicing tara nyampurkeun guru Quran tara kadeuketan tah ayeuna karasa ku betakok sianya gitu tah hirup susah wae deul aing mah beung hari harta lubak dibu kebon lobak teu kalebok sagala loba sadala aya pamajikan ge montok mah tembok wah pokona mah loba beras isi kolor ge hareuras ieu gitu sok bising maneh butuh mah tah eta motor sok bawa tah motor Vario tah motor NMAX. Nah hibah si jai teh hibah ketika hibah dia dalam kondisi sehat kan eta motor NMAX masih dikekeuweuk keneh ku si jai teh langsung dibikin kasih bakar. Nah ketika si jai dalam kondisi sakit kemudian motor tersebut diserahkan kepada si mutahib kepada orang yang menerima hibah mang bakar tadi bikin ya mang bakar motorna itu maka u'tubiro minas sulus maka motor tersebut harus diperhitungkan dari seperti 3. Kalau setelah itu kemudian mati maka nanti motor tadi dihitung itu motor berapa harganya motor NMAX motor NMAX itu dan motor baru 30 juta kekayaan anak Bang Jahit kekayaan anak Bang Jahit 90 juta kira-kira lebih nggak dari sepertiga pas ya maka kalau pas lolos tapi kalau lebih maka lebihannya harus menunggu persetujuan dari ahli waris walaupun ketika memberinya dalam kondisi sehat ya karena yang jadi permasalahan ikbatnya akobatnya menyerahkannya dalam kondisi sakit karena menyerahkannya dalam kondisi sakit maka harus diperhitungkan dari 3 titik ini amal menajazu anapun utawi tabaru kang den lestariaken amal munajazu anapun utawi tabaru kang dan lestariaken fi hati ing dalam tingkah sehat emosi atau wong fi hati ing dalam tingkah sehat si wong iku payosabu mangka den hitung apa ya si tabaru al munajaz iku payung sabu maka dan hitung apa munajaz min rasil mali saking pokok harta iku payung sabu maka dan hitung apa ya si munajaz iku payung sabu maka dan hitung apa ya si munajaz min rasil mali saking pokok harta kahajatil islami kaya haji Islam kahajatil islami kaya haji Islam al-kafuli tandir persamaan seperti haji Islam wa'idkil mustawladati malan merdekakan amat mustawladan merdekane wa'idkil mustawladati lan merdekane amat mustawladan titik ya terjemahkan amal munajaz adapun tabaru yang langsung lawannya ada tabaru yang
digantungkan dengan kematian. Ini tabaruk yang langsung. Tadi contoh tabaruk yang langsung itu apa? Wakaf, nonde, hibah, apalagi ibro. Karena tabaruk yang langsung. Ya. Ketika tabaruknya langsung dan visi hati dalam kondisi sehat, si Jaya dalam kondisi sehat, dia tabaruk yang langsung, hibah langsung, wakaf dan ibro. Ya. Maka kalau hibahnya, kalau wakofnya, kalau ibrona dalam kondisi sehat mah fayuh sabu min ra'sil mali, itu bukan dari sepertiga tapi dari sumbernya harta. Rek leuwih harus diloloskan. Nanti misal si Jaya itu dalam keadaan sehat walafiat, lalu dia tabaruk berbuat karena Allah yang langsung. Mang Bakar, dari mana? Ya biasa saya mengaji. Emang kamu nggak punya motor? Boboran motor Kang Jaya. Saya mah sepeda juga nggak punya. Mata kesi getol ngaji teh. Ameh menang rahmati pangeran. Ketika ngaji teh lain urang ngumpul nu datang teh malaikat ke hadir. Zamannya mau dinasihatan di sini dalam kita nurut karasa sia ieu namanya. Ya, kaduh mah teh bisa coba deui kaduh sarati ulah itu coba dari baik. Yang geus hayeuna make tah eta motor. Nah, dikasih motor. Nah, si Jaid ngasih secara langsung motor kepada Bakar dan ngasihnya visi hati dalam kondisi sehat. Tah eta mah payuh sabu min ra'sil mal, maka dihitungnya dari sumber harta. Rek leuwih tadi sepertiga juga enggak apa-apa. Ya, paham ya? Mana lagi kahajjatil islami, seperti halnya kafil tadir, seperti halnya haji Islam. Misalkan si Jaid ada tadi teh. Si Jaid punya hutang haji. Dia sudah mampu tapi belum melaksanakan haji, berarti punya hutang haji. Nah, maka hutang haji eta harus dihitung dari Rasul mali, bukan dari sepertiga harta. Artinya begini, ketika seseorang punya hutang haji, maka kemudian dia meninggal sebelum bisa menunaikan ibadah haji, maka dia wajib dihajikan yang disebut dengan haji amanah, walaupun nilai daripada haji tadi biayanya lebih daripada sepertiga gitu. Dijahit teh mau cerita nanti barang mau teh ditinggal itu Allah kakaya nanti gede ya lah golongan sabara 20 juta mah gitu teh. Barang dia belum haji padahal sudah berkewajiban haji, dah haji mah sebenarnya kan 35 juta barang kekayaan misalkan lebih daripada itu, maka wajib haji dihajikan disebut haji amanah, dia dibadalkan hajina gitu. Walaupun biaya haji badal itu lebih daripada sepertiga. Jadi yang dihitungnya dari sumber harta bukan dari sepertiga. Wa'idkil mustawladah, dan merdekanya amat mustawladah. Apa amat mustawladah? Amat mustawladah itu adalah amat yang punya anak dari tuannya. Tuan Jaid punya amat, namanya misalkan siapa? Namanya Zainab, misalkan si Zainab itu adalah amatnya Jaid. Eta si Jaid teh getol teh penting teh sukurawas korewes nya sukura koreh gitu teh. Ting orehan naon gitu. Akhirnya si amat hamil punya anak dari tuannya, itu disebut amat mustawladah. Hukumna amat mustawladah akan merdeka ketika sayyinya sudah meninggal dunia, dan itu nilainya bukan dihitung dari sepertiga harta tapi dari seluruh harta. Sanajan lebih dari sepertiga tetap dia merdeka. Paham? Nah gitu ya. Jadi hibah, kemudian wakaf, kemudian ibro ketika dilakukannya dalam kondisi sehat, begitu pula haji dan merdekanya amat mustawladah, itu semua dihitungnya bukan dari sepertiga tapi dari seluruh harta, dalam arti walaupun nilainya lebih dari sepertiga tetap diloloskan tanpa harus ada izin dan pelolosan dari ahli waris. Wallahu a'lam bishawab.